Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hukum-hukum tentang gerak, ya, bagaimana yang sudah saya instruksikan pada pertemuan minggu lalu yang berlangsung secara asinkron, gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 ini. Jadi pembahasan di bab 5 itu adalah kita akan membahas tentang gerak dengan memperhatikan penyebab gerak itu apa. Jadi ketika kita dulu belajar gerak satu dimensi, kemudian dilanjutkan dengan gerak dua dimensi, itu kita hanya belajar gerak tanpa mengetahui atau tanpa memperdulikan penyebab geraknya itu apa. Jadi kita belajar langsung kalau kecepatan sekian nanti mendapatkan percepatan ini dalam sekian detik, maka nanti akhirnya di mana. Jarak tempuhnya berapa, kemudian posisi akhir di mana, kecepatan akhir berapa. Nah, pada bab 5 ini kita akan mempelajari gerak sekaligus penyebabnya. Gitu. Nah, pembahasan kita mulai dari konsep gaya. Ya. Jadi sebuah benda dikatakan bergerak, ya, kemarin kita mempelajarinya. Sebuah benda dikatakan bergerak kalau mengalami perpindahan atau perubahan posisi. Nah, adapun penyebab gerak benda itu adalah gaya. Maka kita perlu berkenalan dengan konsep gaya. Nah, gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, ya, gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, selanjutnya jika beberapa gaya bekerja pada sebuah benda, maka gaya total yang bekerja pada benda tersebut adalah jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, gaya total itu tadi sering disebut sebagai gaya Newton atau gaya resultan atau gaya tidak seimbang. Itu tentang gaya. Nah, gaya ada dua jenis, yaitu ada gaya kontak, yaitu gaya yang bekerja pada benda itu dia kontak dengan bendanya. Ya. Semisal di sini gaya pegas. Ini untuk bisa menarik benda itu perlu kontak. Ya. Terus kemudian ini misalkan ada anak-anak yang bermain mobil-mobilan, dia untuk menggerakkan mobil-mobilan ini dia perlu tali, nah, sehingga kemudian anak ini bisa memberikan gaya yang terhubung melalui tali atau kontak lewat. Terus kemudian misalkan ada pemain bola, untuk bisa membuat bola bergerak maka dia perlu menendang bola, dalam artian kakinya harus menyentuh bola, itu gaya kontak. Jenis yang kedua adalah gaya tidak kontak atau disebut sebagai medan gaya. Ini contohnya adalah gaya gravitasi antara dua benda. Kemudian gaya antara atau gaya listrik, yaitu gaya antara muatan negatif dengan muatan positif. Itu tidak butuh kontak, maka dia sudah bisa bekerja atau mempengaruhi benda yang lain. Kemudian gaya magnet. Itu misalkan di sini ada magnet yang menarik besi. Itu walaupun tidak ada kontak antara magnet dengan besi, tetapi gaya magnet ini bisa mempengaruhi besi. Itu kemudian tentang hukum-hukum, karena tema kita tadi adalah hukum-hukum yang
eh, berkaitan dengan gerak benda, kita bahas hukum yang pertama. Ilmuwan yang pertama kali mempelajari dan merumuskan, mempublikasikan tentang gerak itu adalah Newton. Jadi di dalam bukunya yang berjudul ini dalam bahasa Latin, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Nah, dia menyampaikan atau merumuskan bahwasanya sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Nah, ini dikenal dengan istilah hukum inersia. Jadi pada intinya adalah sebuah benda itu kecenderungannya adalah tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Kecuali ada gaya luar yang bekerja pada. Ya. Nah, contohnya begini. Perhatikan di gambar ini. Nah, kedua-duanya adalah ya satu mobil, satunya motor. Nah, kenapa orang ya, pengemudinya ini terpentalnya ke depan, bukan ke belakang? Ini kaitannya dengan konsep inersia. Semula mobil beserta orang itu kan sama-sama bergerak maju ke depan. Nah, tiba-tiba menabrak suatu penghalang. Nah, maka kemudian pengennya atau kecenderungannya sih ini orang ini kan tetap bergerak ke depan. Nah, sehingga setelah mobilnya berhenti dia tetap terpelantingnya adalah ke depan. Karena semula dia tetap bergerak ke depan. Nah, tuh. Kemudian mengenai konsep massa. Ini penting kita ketahui. Ya. Jadi massa adalah sifat suatu benda yang menjelaskan kuatnya daya tahan benda tersebut untuk menolak terjadinya perubahan dalam kecepatannya. Ya. Ada yang bertanya, ada yang melambaikan tangan, nggak apa-apa, langsung aja. Halo, oke. Jadi itu massa ya. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Kemudian jadi massa ini juga bisa dikatakan sebagai sifat intrinsik dari benda dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan tempat benda itu berada ataupun oleh metode yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, massa merupakan besaran skalar dan yang perlu diingat adalah massa tidak sama dengan berat. Itu yang perlu diingat. Nah, adapun berat itu sendiri itu adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda, besarnya berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Oke, sampai sini jelas ya perbedaan antara massa dengan berat. Nah, tuh. Selanjutnya coba perhatikan. Tadi di depan kita sampaikan bahwa penyebab gerak benda itu adalah gaya. Nah, salah satunya adalah gaya tarikan misalkan. Di sini di gambar ini ada orang menarik gerobak. Pertanyaannya adalah, apakah gerobak yang ditarik itu selalu bergerak? Ditarik berarti diberikan gaya, gitu kan? Jadi ditarik, didorong itu berarti benda itu diberi gaya. Terus lagi misalkan ini, apakah mobil yang didorong? Misalkan di sini ada mobil mogok begitu, kehabisan bensin atau mungkin akinya soak gitu. Terus kemudian ada orang berusaha untuk mendorong mobil. Nah, apakah
gaya dorong yang diberikan oleh mobil itu selalu mampu menggerakkan atau bagaimana. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah diem, ya. Jadi karena gayanya kurang, nah, maka mobilnya tetap diam. Atau kemudian kemungkinan yang kedua adalah bergerak. Jadi kemungkinan yang kedua mobilnya bisa bergerak. Nah, ketika mobil yang didorong ini diam, itu artinya dia berada dalam keadaan statis. Dan ini artinya resultan gaya yang bekerja pada mobil itu sama dengan nol. Ingat ya, yang nol adalah resultan gaya. Adapun gayanya si orang, gaya dorongnya orang ini misalkan sebesar F, ini tidak nol. Hanya saja ketika resultan gaya yang bekerja pada mobil itu nol, maka mobil ini tetap diam atau bendanya tetap diam. Kemudian kemungkinan yang kedua, nah apa namanya? Ini kalau terjadi pada benda diam. Nah, kalau pada bendanya misalkan sudah bergerak, nanti yang terjadi adalah dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian kemungkinan dua bergerak. Nah, kalau mobilnya berhasil bergerak itu berarti dia dinamis gitu, dan sigma F-nya, resultan gayanya itu tidak nol. Dan ini menurut hukum Newton sama dengan M kali A. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian secara khusus, ya kan, bagian ilmu fisika yang mempelajari benda-benda dalam kondisi diam itu adalah disebut sebagai ilmu statika. Kemudian cabang ilmu fisika yang mempelajari benda-benda yang bergerak dengan percepatan tidak nol itu namanya dinamika. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sigma F sama dengan nol itu merupakan kondisi khusus dari ini, sigma F sama dengan MA, yaitu ketika A-nya atau percepatannya sama dengan 0. Oke, jadi itu hukum kedua Newton. Nah, ini yang disebut sebagai hukum kedua Newton, yaitu percepatan ya, sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi, atau ditulis sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, ini notasi sigma, artinya jumlahan. Kemudian perlu diingat tadi karena gaya itu vektor, maka jumlahan di sini adalah jumlahan vektor. Nah, sigma F di sini adalah gaya pengubah gerak tadi, resultan gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Kemudian di sini A itu adalah gerakannya itu sendiri, yaitu ditandai dengan adanya percepatan. Nah, persamaan 51 ini karena ini vektor, kalau kita uraikan dalam 3 dimensi itu sama artinya dengan ini. Jadi sigma Fx sama dengan M kali AX. Resultan gaya pada arah X sama dengan massa kali percepatan pada arah X. Demikian juga sigma Fy sama dengan M kali AY. Sigma Fz sama dengan M kali AZ. Jadi itu hukum kedua Newton. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, kemudian satuan dari gaya. Nah, satuan gaya untuk sistem SI atau sistem satuan internasional. Karena kita ingat massa kemarin satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, maka satuan gaya adalah ya kilogram meter per sekon kuadrat atau ini disebut dengan Newton. Adapun untuk sistem Amerika dan Inggris itu massanya dalam Joule, percepatannya kaki per sekon kuadrat, maka
satuan gaya adalah pound, sama dengan slug kaki per sekon kuadrat. Konversinya 1 Newton itu setara dengan 0,225 pound, atau diaproksimasi dilakukan pendekatan 1 Newton itu sekitar 1/4 pound. Nah, oke, itu satuan gaya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari tadi, yaitu penerapan hukum kedua Newton. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Misalkan di sini perhatikan, sebuah cakram hoki bermassa 0,30 kg meluncur horizontal pada permukaan licin di gelanggang es. Dua tongkat hoki memukul cakram tersebut pada saat bersamaan, memberikan gaya pada cakram seperti pada gambar. Seperti ini. Ini tongkat pertama, ini gaya yang ditimbulkan oleh tongkat kedua. Gaya F1 sama dengan 5 Newton dan gaya F2 8 Newton. Tentukan besarnya percepatan dan arah geraknya. Jadi ini ya, F1-nya membentuk sudut 20 derajat terhadap sumbu X ya, di posisi bawah, kemudian F2-nya 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, penyelesaiannya, untuk menentukan percepatan, kita cari terlebih dahulu resultan gaya yang bekerja pada cakram tadi. Ini gambarnya tadi ini ya. Nah, terus kita ingat kembali dari bab vektor kemarin, analisis vektor. Kalau ada vektor-vektor yang berada dalam koordinat kartesius, membentuk sudut, ya, maka kita uraikan atau kita cari komponennya dalam arah X dan Y. Ini F1 kita cari komponennya dalam arah X ini, dalam arah Y sepanjang ini. Lalu ini F2 dalam arah Y sepanjang ini, dalam arah X sepanjang ini ya. Lalu kita cari besarnya. Komponen gaya F1 pada arah X kita sebut F1X, sama dengan F1 cos minus 20 derajat, karena ini sudutnya di bawah. Lalu kita cari pakai kalkulator. Tadi F1-nya 5, cos min 20 itu 0,94, ketemunya 4,7 Newton. Lalu dalam arah X, ya, lagi F gaya kedua, F2 itu komponennya F2 cos 60 derajat, yaitu di F2-nya 8, cos 60 nilainya 0,5, ketemunya 4. Kemudian resultan gaya dalam arah X kita sebut Rx. Jadi F1X plus F2X yaitu 4,7 plus 4, yaitu 8,7. Nah, setelah selesai mencari dalam arah X, kita cari komponen gaya dalam arah Y. Komponen gaya pertama, F1 dalam arah Y, kita sebut F1Y, yaitu F1 sin min 20 derajat, 5 kali min 0,34, ketemunya min 1,7 Newton. F2Y-nya F2 sin 60 derajat. Jadi 8 kali 0,87 ketemunya 6,96. Nah, resultan gaya dalam arah X itu kita sebut arah Y, sorry ini ya. Ini arah Y. RY F1Y plus F2Y. Jadi min 1,7 plus 6,96 sama dengan 5,26 Newton. Nah, resultan totalnya R sama dengan akar RE kuadrat plus RY kuadrat. Jadi akar 8,7 kuadrat plus 5,26 kuadrat. Ketemunya akar 103,3576. Hasilnya mendekati 10,17 Newton. Nah, oke, sekarang sudah ketemu resultan gaya, sigma F-nya. Nah, sekarang arah resultan gaya itu dicari dari persamaan tangen theta sama dengan RY per Rx. 5,26 per 8,7 ketemunya 0,6. Nah, kita cari pakai kalkulator. Kalau tangen theta-nya 0,6,
Maka tetanya kita cari dari tangen, ini dibaca tangen atau invest tangen dari 0,60. Itu ketemunya 30,96 derajat, atau kita bulatkan menjadi 31 derajat. Selanjutnya percepatan, kita cari dari hukum 2 Newton, yaitu kalau tadi di hukum Newton 2 itu dinyatakan sigma F sama dengan M kali A, maka A-nya adalah sigma F dibagi M. Sigma F-nya tadi kita sebut R, resultan ya, dibagi dengan massa. Jadi 10,17 per 0,30. Ketemunya 33,9 meter per sekon. Itu percepatan. Nah, adapun arah percepatan atau arah gerak cakram sama dengan arah resultan gaya R, yaitu membentuk sudut 31 derajat terhadap sumbu X. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Kalau tidak ada, contoh berikutnya. Contoh 51. Yang A dulu. Nanti yang B silahkan dipakai sebagai latihan. Massa motor, mohon maaf sebut merek ya. Massa motor merek Y itu adalah 87 kg. Seorang bapak yang memiliki massa tubuh 65 kg mengendarai motor tersebut dari keadaan berhenti atau diam. Setelah digas selama 10 detik, motor mencapai laju 32 km per jam. Berapa gaya dorong pada motor selama diberikan gas? Oke, kita selesaikan. Tadi massa totalnya adalah massa motor ditambah massa orang, yaitu 87 ditambah 65 kg, 152 kg. Terus kecepatan awal motor PI 0. Nah, ini kita ketahui dari kalimat dari keadaan berhenti tadi, atau dari keadaan diam. Waktunya adalah 10 detik. Kecepatan akhirnya PF 32 km per jam. Ini kita rubah dulu menjadi meter per sekon ya. Karena dengan cara begini, 32 km kita rubah menjadi meter, yaitu 32.000. Terus 1 jam itu setara dengan 3.600 detik. Sehingga 32 km per jam sama dengan 32.000 meter dibagi 3.600 detik, diperoleh hasil 8,89 meter per sekon atau meter per detik. Oke. Nah, selanjutnya kita cari percepatan motor ya, dari rumus atau persamaan di bab 2 kemarin itu. Percepatan adalah delta V per delta T. PF dikurangi PI dibagi T, yaitu 8,89 kurangi 0 dibagi 10. Ketemunya 0,889 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya berdasarkan hukum 2 Newton dicari gaya dorong motor. Itu sigma F sama dengan M kali A. M-nya tadi massa total 152 kg kali A-nya 0,889 meter per sekon kuadrat. Ketemunya 135,128 Newton. Oke. Itu contoh penerapan hukum kedua Newton. Jadi keterkaitan antara kecepatan dengan gaya dan percepatan. Resultan gaya dan percepatan. Oke. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Oke.
Kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi contoh penerapan hukum Newton yang kedua. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Anda kalau dipukul temennya tanpa sebab itu kira-kira marah enggak kira-kira? Mestinya marah gitu ya. Terus normalnya akan balas. Jadi kalau kita memukul atau menarik orang, maka orang atau benda itu akan memukul atau menarik kita balik. Nah, ternyata sifat ini juga ditemui pada benda. Gitu ya. Kalau suatu benda bekerja atau memberikan gaya kepada benda yang lain, maka benda yang lain itu akan memberikan reaksi atau memberikan gaya yang kembali ke benda tadi. Nah, ini dikenal dengan hukum ketiga Newton atau disebut juga hukum aksi reaksi. Nah, yaitu ya, jika suatu benda memberikan atau mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah kepada benda pertama. Jadi ya kalau kasusnya orang tadi, kalau sampean mukul temennya, ya, misalkan Mas Regi, ya, Mas Regi Saputra memukul Hanafi, maka Hanafi akan balik mukul. Nah, cuman kalau kejadiannya ini bisa jadi kalau manusia itu, tes ya, apakah koneksinya tadi agak ada gangguan? Ya, putus-putus, Pak. Oke, putus-putus koneksinya ini. Sinyalnya sulit, Pak. Ya, Hilang, Pak. Putus-putus, Pak. Kalau begitu. Bicara. Oke, baik. Jadi terkait dengan hukum ketiga Bisa, Newton Pak. ini, ya, intinya adalah ketika ya, whenever one body exerts a force on the second body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. Jadi ketika ya, suatu benda bekerja atau memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan kepada benda pertama. Jadi sebagai reaksi yaitu, atau dalam bahasa rumusnya matematisnya adalah F12 sama dengan min F21 begitu. Jadi tanda minus itu menunjukkan bahwa arah gayanya berlawanan. Itu. Jadi tadi ya sebagai analogi, kalau misalkan ada orang atau tadi saya contohkan Mas Regi Saputra mukul Mas Hanafi, maka Mas Hanafi akan memberikan balasan dan itu adalah wajar. Gitu ya. Hanya saja kalau yang terjadi pada Mas Regi dan Mas Hanafi bisa jadi besar gayanya tidak sama. Mas Regi mukul pakai gaya 10 Newton, nah, karena emosi Mas Hanafi balasnya 20 Newton begitu. Nah, tapi kalau untuk benda-benda mati ya, benda-benda itu gaya reaksi yang diberikan itu besarnya sama. Dikenai gaya 10 Newton ya reaksinya 10 Newton, hanya saja arahnya berlawanan begitu. Itu hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum ketiga Newton disebut sebagai aksi reaksi, dan sehingga di sini ada
pasangan aksi reaksi. Ada yang raise hand, ada apa ya? Oke, ada pertanyaan? Pak, saya nanya, Pak. Silahkan. Ini hukum ketiga Newton ini sama kayak bandul gitu, Pak ya? Maksudnya gimana? Kayak bola bandul gitu, Pak. Bandul diapakan? Kalau bola bandul itu kan gaya yang didorong kembali lagi ke belakang gitu, Pak. Ya, di situ juga ada pasangan. Nanti di situ berarti ada pasangan aksi reaksi gitu ya? Iya. Nanti coba ditemukan. Pertanyaan saya itu apa unlimited, Pak? Apanya? Apa nggak bisa berhenti gitu bola bandulnya, Pak? Apa ada gaya sampai dia bisa berhenti ke nol gitu, Pak? Kalau kasus bandul itu nanti dia akan berhenti ketika tetap berhenti kan? Karena apa kira-kira? Karena ada gaya gesekan dengan udara. Bandul itu suatu saat pasti akan berhenti. Nah, penyebab berhentinya ya salah satunya karena gesekan udara. Kalau dalam bandul itu nanti ada istilah gaya pulih ya, gaya yang menyebabkan dia kembali ke posisi semula. Nah, intinya di sini untuk gaya aksi reaksi adalah ya terjadi antara dua benda yang berbeda gitu ya. Nah, oke, harap dicatat ini. Terjadi pada dua benda yang berbeda. Besarnya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, contoh. Di sini misalkan. Orang berjalan. Nah, orang berjalan. Kaki ya atau kaki memberikan gaya pada tanah ya. Nah, itu. Lalu kemudian sebagai reaksinya tanah memberikan gaya pada kaki. Sehingga kita bisa berjalan. Kalau tidak ada itu maka tidak bisa berjalan kita. Terus kalau di sini misalkan, nah ini mungkin ada orang frustasi gitu ya, terus mendorong tembok. Gitu. Nah ini orangnya memberikan gaya pada dinding, gaya sebagai aksinya. Kemudian sebagai reaksinya, dinding memberikan gaya pada tangan. Nah ini besarnya sama. Kalau besarnya tidak sama, apa yang terjadi? Ya temboknya jebol. Kalau misalkan ini atau sebaliknya kayak. Oke. Terus kalau di sini misalkan ini ada komputer atau benda yang di atas meja. Nah, jadi ini ada gaya berat, terus ini sebagai reaksinya ada gaya ke atas atau gaya normal. Oke. Itu pasangan aksi reaksi. Jadi harus melibatkan dua benda. Kalau dua gaya bekerja pada satu benda itu namanya bukan aksi reaksi, tapi aksi reaksi tadi cirinya adalah bekerja pada dua benda yang berbeda, sama besar, berlawanan arah. Nah, itu kita tadi sudah mempelajari hukum pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Reviewnya, hukum pertama Newton itu berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan atau berupa pernyataan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Itu yang pertama. Lalu kemudian hukum kedua Newton menyatakan bahwa besarnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya itu sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dalam
persamaan matematis A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Lalu hukum Newton yang ketiga terkait dengan aksi reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan reaksi, memberikan gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan kepada benda pertama. Itu 3 hukum Newton tadi. Nah, sekarang kita sampai pada bahasan aplikasi hukum Newton. Bagaimana menerapkan hukum kedua, hukum pertama, hukum ketiga pada contoh kasus sederhana. Nah, sebelumnya kita perhatikan langkah-langkah penting di dalam menerapkan hukum Newton untuk persoalan mekanika atau dinamika sederhana, ya. Yang pertama adalah biasakan menggambar sketsa persoalan. Nah, itu yang perlu kita biasakan, ya. Biasakan menggambar, atau nanti dalam tugas ataupun ujian nanti lembar jawabannya harus, ya, di jawabannya harus ada sketsa soalnya. Kemudian setelah menggambar sketsa persoalan, pilihlah massa M. Nah, massa M ini bisa 2 atau 3 benda, ya. Bisa 1, 2, atau 3 atau lebih benda. Kemudian gambarlah gaya-gaya pada M tadi itu, yang kemudian ini kita sebut sebagai diagram gaya atau diagram benda bebas. Nah, berikutnya lakukan penjumlahan F. Nah, setelah dilakukan penjumlahan F, itu kan ketemunya adalah sigma F tadi, ya. Ingat, jumlahnya adalah jumlah vektor. Setelah melakukan penjumlahan F, kita masukkan ke dalam hukum Newton, entah hukum Newton yang kedua maupun yang ketiga. Kalau membutuhkan hukum Newton kedua, berarti sigma F sama dengan M kali A. Kalau hukum Newton ketiga, berarti ya tadi gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Nah, adapun gaya-gaya luar yang mungkin itu adalah bisa jadi berupa gaya berat W, gaya tali T, gaya normal N, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Nah, sekarang kita berkenalan dulu dengan gaya-gaya tersebut. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat atau W, weight, ya. Nah, gaya berat ini merupakan gaya tarik bumi pada benda yang menyebabkan benda jatuh ke tanah. Nah, syaratnya apa? Syarat adanya gaya berat yaitu ada massa M, kemudian arahnya selalu vertikal ke bawah. Jadi misalkan kemudian besarnya itu yaitu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. W sama dengan M kali G. Jadi misalkan ada benda yang ada di atas bidang datar, maka arah gaya beratnya kita gambarkan berasal dari titik pusat benda, terus ada garis ke bawah, nah itu menuju pusat gravitasi, itu ya, itu gambarnya. Kemudian kalau bendanya ada di bidang miring, ya tetap gambar gayanya kita mulai dari sini, dari ya kira-kira pusat benda gitu ke bawah. Ya. Jadi gaya berat itu mau bendanya seperti apa posisinya, maka arah gayanya selalu ke bawah. Itu gaya berat. Kemudian yang kedua adalah gaya tegangan tali. Ya, ini terjadi ketika ya ada benda yang terhubung dengan tali. Kemudian talinya tadi mengalami tegangan, tidak kendor. Kemudian bila tali tidak bermassa, T, ya, tegangan tali di ujung-ujung tali sama besar. Kemudian pada katrol tak bermassa, T, tegangan tali di kiri kanan katrol sama. Tali tidak membuat katrol berputar.
Nah, misalkan begini ya. Ini yang tadi munculnya tegangan tali, ada benda dihubungkan dengan tali, misalkan digantung. Nah, ini menimbulkan tegangan tali. Nah, pada benda ini bekerja dua gaya, yaitu gaya berat akibat dari masanya tadi, dan di sini ada gaya tegangan tali, kita sebut T1. Dalam hal ini T1 sama dengan W. Nah, kemudian kalau kita lihat talinya itu sendiri, ya, talinya kan ada masanya. Nah, maka di sini ujung tali, tegangan di ujung tali T2, di sini T3. Maka T3 itu sama dengan berat tali atau massa berat tali ditambah T2. Nah, kalau massa talinya diabaikan, ya, biasanya massanya talinya ringan itu, maka T3 sama dengan T2. Jadi tegangan di ujung tali tak bermassa sama besar. Tak bermassa itu bukan berarti nol, tapi sangat ringan sehingga bisa diabaikan. Gitu. Nah, kemudian di dalam hal ini T1 sama dengan T2, dia ini sama dengan ini, itu adalah pasangan aksi reaksi. Oke. Itu tegangan tali. Terus tadi pada contoh katrol tak bermassa, jadi ada katrol, contohnya kerean sumur ya. Kalau kawan-kawan masih menemui atau mengalami memiliki sumur lama yang masih pakai katrol, yaitu seperti itu. Ada tali yang terhubung melalui katrol begini. Maka kalau katrolnya tak bermassa dan licin, maka T1 sama dengan T2. Tegangan tali di sebelah kiri sama dengan tegangan tali sebelah kanan. Dalam artian katrol tidak berputar, sehingga talinya hanya numpang lewat. Dan ini terjadi pada katrol yang masanya kecil dan licin. Oke. Kalau pada contoh kerean sumur ya sudah beda lagi nanti. Sementara kita pelajari dulu yang mudah-mudah dulu. Itu gaya tegang tali. Lalu yang selanjutnya ada gaya normal N, yaitu terjadi pada benda yang bertumpu pada benda lain. Jadi kalau benda bertumpu pada benda lain, maka dia akan mendapatkan gaya normal. Nah, gaya ini merupakan reaksi terhadap gaya tekan. Arahnya selalu tegak lurus permukaan yang ditekan. Jadi begini misalkan. Untuk yang pertama pada kasus benda diam. Nah, ada benda misalkan numpang di lantai, ya. Maka dia gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas. Ya. Arahnya tegak lurus permukaan. Kalau dia berada di bidang miring, nah, maka gaya beratnya tetap ke bawah, ya kan? Terus, nah gaya normalnya tegak lurus bidangnya, jadi ke sana arahnya. Nah, sehingga nanti didapat hubungan ini W, lalu dalam hal ini W cos alfa diuraikan ya. Nah, pada kasus ini berarti N sama dengan W. Pada kondisi ini maka N sama dengan W cos alfa. Lalu untuk bergerak, pada kondisi bergerak dengan kecepatan tetap sama, yaitu N sama dengan W. Itu gaya normal. Arahnya tegak lurus bidang yang ditumpangi gitu aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah, saya rasa penjelasannya seperti itu mengenai hukum Newton, hukum-hukum dasar tentang gerak, gitu ya.